Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Yunidi. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran 1 subtema 3 dari tema 4. Ada dua materi yang akan kita bahas pada pembelajaran ini, yaitu cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah manusia. Materi ini terdapat pada muatan ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.4 dan 4.4. Sedangkan yang kedua adalah mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun yang terdapat pada muatan bahasa Indonesia 3.6 dan 4.6. Dua materi itu akan kita bahas pada pertemuan kita atau pada pembelajaran kita pada saat ini. Namun sebelum kita akan membahasnya, silakan untuk kamu yang sedang menonton video ini, siapkan alat tulis kamu, baik buku tulis maupun pulpen kamu, agar ketika nanti ada penjelasan, kamu dapat mencatat hal-hal yang akan dijelaskan dengan baik dan sempurna. Sehingga nanti ketika di akhir video ini atau di tengah-tengah video ini, ada soal latihan, kamu dapat menjawabnya dengan sempurna, dengan mudahnya kamu dapat menjawabnya. Setelah kamu sudah mempersiapkan semuanya, silakan kamu kembali lagi menonton video berikut ini. Yuk kita bahas materi pembelajaran 1. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada materi yang pertama adalah cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah manusia ini, seperti yang tadi saya utarakan, terdapat pada muatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah, cara-caranya adalah cara mencegah atau menjaga organ agar tetap sehat, yaitu yang pertama adalah olahraga secara teratur. Nah, olahraga yang secara teratur ini dapat menjaga kesehatan jantung, karena dengan olahraga aliran darah juga menjadi lancar. Dengan olahraga yang teratur berarti kita mencintai jantung kita. Jadi dengan olahraga itu jantung kita akan tetap sehat, jantung kita akan tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Semakin olahraganya rutin dan semakin sering kita lakukan, maka tubuh kita pun akan melakukan yang namanya detoksifikasinya sempurna. Itu adalah antibodi yang tubuh kita pun akan sempurna kuatnya. Yang kedua adalah, setelah yang pertama olahraga secara teratur, yang kedua makan makanan yang berserat, bergizi, dan seimbang. Maksudnya adalah makan makanan yang seperti sayur-sayuran. Berserat itu seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Makan makanan bergizi dan seimbang artinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Dan semua zat harus seimbang. Dengan makan makanan yang bersifat, dengan makanan-makanan yang berserat, bergizi dan seimbang juga dapat mencegah hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner. Dari poin yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini membantu meringankan kerja jantung. Jadi setiap hari itu jantung kita memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau kita nggak ada istirahatnya, maka jantung pun tidak istirahat. Gitu. Dengan istirahat yang cukup, maka jantung kita pun akan dapat istirahat dengan sempurna. Nah, istirahatnya manusia itu normalnya adalah 8 jam. Kurang lebih dalam sehari dari 24 jam dia beristirahat 8 jam setiap harinya. Yang keempat adalah hindari asap rokok, baik sebagai rokok aktif dan pasif. Nah, rokok aktif dan rokok pasif. Nah, rokok pasif itu berarti orang yang dekat berada dengan orang yang merokok. Nah, asap rokok tidak baik bagi kesehatan jantung, karena perokok pasif lebih berbahaya lagi daripada perokok aktif. Karena kalau rokok aktif kan, yang perokok aktif itu orang yang ketika menghisap rokoknya kemudian dia mengeluarkan kembali.
Sedang yang pasif yang dikeluarkan tadi dihirup sama dia. Jadi luar biasa bahayanya bagi yang perokok pasif. Dan yang kelima adalah melakukan pendinginan setelah melakukan olahraga. Gunanya adalah untuk mencegah penyakit varises. Nah, varises itu pembuluh darahnya yang tidak mengalir dengan lancar. Jadi kalau kita habis olahraga, kita harus melakukan yang namanya pendinginan terlebih dahulu agar kita terhindar dari penyakit varises. Ini adalah cara menjaga organ peredaran darah pada manusia. Nah, selain itu, di sini ada gambar buah-buahan ya, seperti yang kamu lihat di layar. Hipertensi berarti darah tinggi, hipotensi darah rendah, dan jantung koroner. Jantung koroner itu tersumbatnya pembuluh darah ke jantung. Dapat dicegah dengan olahraga yang teratur, sama ya, istirahat yang cukup, 8 jam sehari istirahatnya, usahakan, serta mengonsumsi makanan-makanan yang berserat, seperti sayur mayur dan buah-buahan. Sama halnya kayak tadi ya, makan makanan yang berserat, bergizi, dan seimbang. Nah, ketika ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan terhindar dari 3 penyakit ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh pendinginan. Nah, pendinginan yang dilakukan pada gambar ini pada orang yang tersebut adalah gunanya untuk mencegah penyakit varises atau pembuluh darah yang keluar atau nonjol yang ada pada kaki maupun tangan yang ada tubuh kita. Kalau kita simak dalam keterangannya, varises dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darahnya kembali menjadi lancar. Jadi setiap selesai berolahraga kita harus melakukan yang namanya pendinginan. Minimal kakinya diluruskan saja. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada soal latihan ya. Latihan pertama dari pembelajaran dari materi pertama. Latihan pertama dari soal materi pertama. Yaitu di sini tertera tuliskan cara mencegah penyakit peredaran darah pada manusia. Nah, penyakit pada peredaran darah manusia itu apa aja? Nah, tadi sudah saya utarakan. Yang kedua adalah penyakit hipotensi, hipertensi, dan jantung dapat dicegah dengan cara apa juga udah tadi saya utarakan. Ada di slide sebelum ini atau ada di video sebelum ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini adalah kita akan membahas materi ciri-ciri dan jenis pantun, merupakan muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Nah, pantun memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya adalah 1. Ada 5 ya, ada 5 ciri pantun. 1 bait terdiri dari 4 baris. Nah, ini sama kayak syair. Bersajak atau rimanya AB-AB. Yang ketiga adalah setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, baris pertama dan kedua berupa sampiran. Dan yang kelima, baris ketiga dan keempat berupa isi. Ini adalah 5 ciri-ciri yang dimiliki oleh pantun. Sedangkan jenis-jenis pantun ada 3, sama kayak sebelum-sebelumnya. Ada pantun anak-anak yang berisi tentang kegembiraan, kemudian pantun muda. Pantun muda berisi tentang perkenalan dengan seseorang, kasih sayang ini ya, dan perjuangan meraih sesuatu. Dan yang ketiga, jenis pantun yang ketiga adalah pantun tua, berisi tentang adat istiadat, agama, nasihat, dan pesan orang tua kepada anaknya. Ciri-ciri pantun ada 5, jenis-jenis pantun ada 3. Jangan sampai tertukar, jangan sampai salah. Di sini kita lihat di slide ini adalah ayo amati pantun berikut, dan ini merupakan latihan kedua. Nah, di pantun ini kalau kita boleh bacanya atau membacanya, hari Minggu pergi ke dokter gigi ya. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter gigi bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, janganlah lupa berolahraga.
Silakan kamu menjawab soal latihan ini, soal latihan yang kedua dari materi pantun yang tadi saya sudah utarakan atau saya sudah bacakan yang di hari Minggu. Sebutkan ciri-ciri pantunnya, apa ciri-ciri pantunnya, kemudian jenis pantunnya, pantun apa. Dari ketiga pantun yang tadi saya sudah utarakan, pantun anak-anak, anak muda, pantun tua, ini termasuk pantun apa. Kemudian ciri-cirinya apa? Silakan kamu jawab sesuai dengan kemampuan kamu, maksimalkan kemampuan kamu, jangan bertanya ke siapapun atau meminta bantuan siapapun. Demikianlah materi pembelajaran 1, subtema 3 dari tema 4 yang dapat saya berikan. Semoga kamu dapat menjawab soal-soal latihannya, baik soal latihan 1 dan soal latihan 2. Usahakan dalam menjawabnya dengan jawaban kemampuan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya, kamu tetap sehat, semoga dapat berpikir dengan cepat dan jernih dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.